PT Great River International Tbk. Kasus PT Great River International Tbk merupakan salah satu contoh nyata pelanggaran etika akuntansi yang berdampak besar pada kepercayaan publik dan kerugian investor. Berikut adalah pelanggaran etika akuntansi yang terjadi pada kasus ini. Yang pertama, laporan keuangan. Manajer PT Great River melakukan penggelembungan pada akun penjualan, piutang, dan aset tetap dalam laporan keuangan per 31 Desember 2003. Hal ini bertujuan agar kondisi keuangan perusahaan terlihat lebih baik dari kenyataan yang sebenarnya. Kedua, pelanggaran prinsip keterbukaan. Manajemen tidak menyampaikan informasi secara jujur dan transparan kepada publik serta otoritas pasar modal. Melanggar prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Manipulasi pembukuan dengan memasukkan biaya operasi normal ke dalam pos investasi sehingga laba perusahaan tampak lebih besar dan harga saham meningkat secara tidak wajar. Ketiga, pelanggaran prinsip keterbukaan informasi. PT Great River melanggar prinsip keterbukaan dalam pasar modal dengan tidak mengungkapkan informasi yang benar dan lengkap kepada publik dan regulator. Ini melanggar pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Informasi yang disampaikan menyesatkan sehingga investor dan kreditur membuat keputusan berdasarkan data yang tidak akurat. Yang keempat, pelanggaran etika dan standar profesi akuntansi publik. Auditor independen yang mengaudit laporan keuangan Great River International terbukti lalai dan tidak independen. Auditor Justinus Aditya Sidharta gagal mendeteksi manipulasi dan bahkan diduga ikut mengamankan praktik tersebut. Pelanggaran standar profesi akuntansi publik atau SPAP ini menyebabkan izin praktik auditor dibekukan selama 2 tahun oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kualitas audit yang buruk mengurangi kepercayaan pasar terhadap laporan keuangan dan profesi akuntansi publik. Yang kelima, gagal bayar dan dampak finansial. Akibat manipulasi laporan keuangan dan pengelolaan keuangan yang buruk, Great River International mengalami gagal bayar obligasi dan kredit bank senilai ratusan miliar rupiah. Kerugian ini tidak hanya menimpa perusahaan, tetapi juga investor, kreditur, dan negara. Yang berikut, solusi permasalahan PT Great River International Tbk. Berdasarkan analisis kasus PT Great River International Tbk, solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi harus bersifat menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, antara lain manajemen perusahaan, regulator pasar modal, auditor, serta penegak hukum. Berikut adalah solusi utama yang dapat diterapkan. Yang pertama, penegakan hukum dan sanksi tegas. Melanjutkan proses hukum terhadap manajemen dan direksi yang terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan dana, termasuk penuntutan pidana, korupsi, dan penipuan. Memberikan sanksi administratif dan profesional kepada auditor yang melanggar kode etik dan standar profesi seperti pembekuan izin praktik dan pencabutan sertifikasi. Melimpahkan kasus ke kejaksaan untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil. Perbaikan tata kelola perusahaan, good corporate governance, mewajibkan perusahaan untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan. Memperkuat pengawasan internal dan komite audit
untuk mencegah terjadinya manipulasi dan penyalahgunaan dana, mendorong keterbukaan informasi yang benar dan lengkap kepada publik dan regulator sesuai dengan ketentuan pasar modal. Yang ketiga, penguatan pengawasan dan regulasi pasar modal. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal Bapepam LK harus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan tercatat, terutama yang berisiko tinggi, dengan audit investigatif secara berkala. Yang kedua, memperbaiki regulasi dan mekanisme pelaporan keuangan agar lebih ketat dan transparan, termasuk penerapan standar akuntansi dan audit yang lebih tinggi. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antara regulator pasar modal, kepolisian, dan kejaksaan dalam penanganan kasus-kasus kecurangan dan fraud. Yang keempat, peningkatan profesionalisme auditor, mendorong auditor untuk menjaga independensi dan integritas dalam menjalankan tugas audit, melakukan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi auditor agar memahami dan mematuhi standar profesi dan kode etik, menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja auditor secara ketat untuk mencegah terjadinya kolusi dengan manajemen perusahaan. Yang kelima, perlindungan dan penyelesaian hak karyawan. Yang pertama, menyelesaikan hak-hak karyawan yang belum dibayarkan seperti gaji, pesangon, dan tunjangan melalui mekanisme hukum dan mediasi. Yang kedua, membentuk tim khusus atau komite yang melibatkan perwakilan karyawan, pemerintah, dan perusahaan untuk memastikan penyelesaian yang adil. Keenam, transparansi dan komunikasi dengan pemegang saham dan investor. Yang pertama, memberikan akses yang jelas dan terbuka kepada pemegang saham dan investor terhadap hasil audit investigatif dan laporan keuangan. Yang kedua, menyediakan mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi investor yang dirugikan. Kesimpulan, PT Great Refill International Tbk melakukan pelanggaran serius dalam penyajian laporan keuangan dengan melakukan penggelembungan akun penjualan, piutang, dan aset tetap secara signifikan pada laporan keuangan tahun 2003. Manipulasi ini bertujuan untuk menampilkan kondisi keuangan perusahaan yang lebih baik dari kenyataan sehingga menarik investor dan memperoleh kredit dari perbankan. Akibatnya, perusahaan mengalami kesulitan arus kas dan gagal membayar utang, termaksud obligasi yang diterbitkan dan dikredit dari Bank Mandiri yang macet. Kasus ini juga mengungkapkan pelanggaran etika profesi akun publik, di mana auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan PT Great Refill, Justinus Aditya Siharta, terbukti lalai dan tidak independen. Auditor gagal mendeteksi manipulasi tersebut dan bahkan diduga ikut mengamankan praktik rekayasa laporan keuangan sehingga izin praktiknya dibakukan selama 2 tahun oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dampak dari kasus ini sangat luas, terutama kerugian finansial dari investor dan kreditur. Hilangnya kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan, serta kerugian sosial berupa ketidakpastian nasib ribuan karyawan. Bursa Efek Jakarta pun menghapus pencatatan saham PT Great Refill sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi. Kasus ini menegaskan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, transparansi dalam laporan keuangan, serta profesionalisme dan independensi auditor untuk menjaga integrasi pasar modal dan melindungi kepentingan publik. 3. Pengadatan pengawasan dari regulator pasar modal. Bapemda atau sekarang dikenal dengan OJK perlu meningkatkan pengawasan dan audit investigatif secara berkala terhadap perusahaan
tercatat yang berisiko tinggi, perbaiki regulasi dan mekanisme pelaporan keuangan agar lebih ketat dan transparan, serta tingkatkan koordinasi antara regulator, kepolisian, dan kejaksaan. Saran yang keempat, peningkatan profesionalisme dan independensi auditor. Auditor harus menjaga independensi dan integritas dalam menjalankan tugas audit, serta mematuhi kode etik dan standar profesi akuntansi publik. Lakukan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi auditor agar mampu mendeteksi kecurangan dan tidak terlibat dalam konspirasi dengan manajemen perusahaan. Kelima, penyelesaian hak karyawan dan penunggak investor. Segera selesaikan hak-hak karyawan yang belum dibayarkan melalui mekanisme hukum dan mediasi. Berikan informasi yang jelas dan transparan kepada investor dan pemegang saham terkait kondisi perusahaan dan hasil audit investigatif. Saran yang keenam, mencari investor baru. Mencari investor baru yang bersedia menyuntikkan modal segar agar perusahaan dapat beroperasi kembali dengan kondisi keuangan yang sehat. Berikut saran untuk menangani kasus PT Green River International Tbk berdasarkan berbagai sumber dan analisis kasus. Yang pertama, penegakan hukum dan menyelesaikan kasus secara transparan, di mana pastikan proses hukum berjalan transparan dan adil, serta melibatkan aparat penegak hukum secara serius untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Yang kedua, perbaikan tata kelola perusahaan. Perusahaan harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan. Perkuat fungsi pengawasan internal dan komitmen audit agar mencegah terjadinya manipulasi dan penyalahgunaan dana di masa depan.